Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Bapak doakan kalian sehat selalu ya. Dan pesan Bapak, tolong jaga kebersihan dan kesehatan kalian agar bisa terhindar dari virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jumpa lagi bersama Bapak Joko Pregi SPD MAK pada mata pelajaran produk kreatif, yaitu materi hari ini proses kerja pembuatan prototipe barang atau jasa untuk kelas 11 akuntansi. Sebelum kita masuki pelajaran, alangkah baiknya Bapak menjelaskan sedikit tentang kompetensi dasar dan indikator pada materi kita hari ini ya anak-anak. Yang pertama menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Yang kedua membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Yang kedua, mempraktekkan desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Kita masuki poin yang pertama, yaitu definisi prototipe produk, di mana prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Prototipe adalah model kerja dasar sebagai pengembangan perangkat lunak. Ingat apa sih Pak? Prototipe gitu kan. Ini tadi model kerja dasar sebagai pengembangan perangkat lunak. Produk ya ini bentuk dasar sebuah produk. Produk itu bentuk dasar atau suatu barang itu disebut dengan produk ya anak-anak. Tolong perhatikan materi kita hari ini agar kamu bisa lebih memahaminya ya. Oke, kita masuki poin yang kedua, yaitu alur bagan proses kerja pembuatan prototyping produk teknik komputer dan informatika. Di mana yang pertama, sistem proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, menentukan kebutuhan akan produk yang akan dibuat. Kemudian setelah itu melakukan perancangan desain. Kemudian penentuan material. Setelah itu evaluasi prototipe. Adapun tahapan atau alur dalam membuat prototipe produk. Yang pertama menentukan kebutuhan akan produk yang akan dibuat. Ingat, kalau udah membuat sesuatu, disiapkan dulu kebutuhan apa-apa juga alat dan bahannya. Setelah itu melakukan perancangan desain. Ingat, dilakukan rancang misalnya berbentuk apa, mau digambar, mau dibuat seperti ini sudah dirancang di dalam pikiran kita, kemudian sudah dirancang dalam suatu sistem atau buku. Jadi kita tinggal melakukan kegiatan untuk melakukan sebuah pembuatan prototipe produk. Setelah itu menentukan material produk, kemudian melakukan evaluasi atau pemeriksaan atau tahap akhir. Ya anak-anak, inilah tahapan atau alur dalam pembuatan prototipe produk. Jadi ketika nanti disuruh membuat sebuah produk prototipe, jadi tolong dipahami ini terlebih dahulu ya. Ketika sebelum pembuatan, tolong dipahami ini dulu 4 tahapan ini. Oke, kita masuki poin berikutnya, tahap perancangan desain prototipe produk meliputi beberapa aspek, yaitu pertama melakukan perancangan desain, yang kedua melakukan eksplorasi terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Inilah tahapan perancangan desain prototipe produk meliputi beberapa aspek. Yang pertama tadi melakukan perancangan desain. Ingat, melakukan perancangan desain berarti membuat ya, atau menggambarkan, atau sudah ada di dalam pikiran. Kemudian setelah dirancang, dilakukan atau dibuat dengan sebaik mungkin dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan.
Oke, kemudian kita masuki tujuan pembuatan alur kerja, di mana yang pertama minimalkan biaya atau memaksimalkan laba. Setelah itu memaksimalkan proses pembuatan, setelah itu meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Setelah itu meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Setelah itu memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Inilah tujuan pembuatan alur kerja. Ingat ya, ini alurnya. Ya, tujuan alur pembuatan kerja. Kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama, prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tahap perancangan desain prototipe produk meliputi beberapa aspek. Yang pertama, melakukan perancangan desain, melakukan eksplorasi terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Inilah kesimpulan kita materi hari ini ya anak-anak. Pesan Bapak tolong diulang-ulang di rumah, dibaca-baca materi kita dan kamu rajin-rajin membaca buku ya. Dan rajin-rajin bertanya mengenai tugas agar kamu tidak ketinggalan dalam pelajaran ini ya, dan tetap semangat walaupun belum bisa kita tetap muka ya. Pesan Bapak sekali lagi, tolong kamu rajin-rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, apabila keluar rumah memakai masker, dan jauhi keramaian ya anak-anak, agar kamu bisa terhindar dari virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Oke, kalau ada yang kurang jelas anak-anak, boleh WA Bapak, ini nomor Bapak, atau yang kurang paham untuk materi kita hari ini, boleh bertanya, boleh sharing-sharing untuk materi kita hari ini ya. Ini nomor WA Bapak, boleh chat Bapak secara pribadi. Ya, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.